Bismillahirrahmanirrahim. Caranya jawab TWK soal ke-48. Berdasarkan laporan tersebut, oknum penambang pasir dan kepala desa ditahan oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan. Tindakan yang dilakukan Pak Aan menunjukkan sikap A. Pertahanan negara, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Rela berkorban, dan E. Cinta tanah air. Kita baca dulu. Pak Aan seorang tokoh masyarakat di desa Karangturna. Selain tokoh masyarakat, ia juga berprofesi sebagai guru. Profesinya adalah guru, juga seorang tokoh masyarakat. Pak An dikenal sebagai orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Kepentingan umum di atas kepentingan. Suatu ketika, ia mengetahui adanya pelanggaran penyalahgunaan anggaran di kantor desa. Ia mengetahui bahwa kepala desa menerima suap dari seseorang untuk melaksanakan proyek tambang di pasir sungai wilayah desa Karangtaruna. Pak An pun melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Maka jawabannya, tindakan yang dilakukan Pak An adalah, ya betul sekali, jawabannya B, bela negara. Nah, kalau melihat dari soal, bagian-bagian yang aku highlight itu merupakan bagian-bagian yang kalau di aku dapat menemukan ciri atau jawabannya. Terus di sini pengecohnya di bagian mana? Seperti biasa ya, di bagian patriotisme. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah menonton video aku di part 33, aku ada sedikit membahas bagaimana cara aku membedakan ini bela negara atau patriotisme. Salah satunya adalah kalau itu ada individu, maka aku akan pilih patriotisme. Tapi kalau itu secara umum, aku akan pilih bela negara. Nah, tapi tidak berlaku untuk soal ini, itu kita mendapatkan tambahan, nanti akan aku bedah lagi, akan aku jabarkan selanjutnya tambahan terkait bagaimana cara membedakan ini bela negara atau ini patriotisme. Nah, pertama, kita bisa jawab dulu dari soal. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa bagian yang aku highlight ya. Satu, Pan itu profilnya ada sebagai guru. Kalau sebagai guru, dia ini punya sikap melebihkan atau memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, dia juga tahu adanya pelanggaran. Nah, tahu adanya pelanggaran, dia tuh nggak diem aja. Dia melakukan suatu tindakan untuk kepentingan umum, yaitu dengan cara melaporkan sebagai tokoh masyarakat, walaupun profesinya hanya seorang guru ya di sini. Terus selain itu, bisa dari sini, melaporkan penyalahgunaan. Nah, ini dia maksudku, tindakan yang sesuai dengan wewenangnya dan menunjukkan komitmen terhadap keadilan. Coba lihat yang aku tebalkan ya, yang ini sesuai dengan kewenangannya. Sebagai masyarakat, untuk melaporkan sesuatu yang kita anggap itu ada ke pelanggaran ya, pelanggaran penyalahgunaan wewenang, atau dalam hal ini anggaran, itu adalah suatu eh, sesuai dengan wewenang kita gitu loh, sebagai masyarakat. Adalah hak dan kewajiban kita juga gitu, untuk mengawasi apa pengawasan umum untuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan desa. Terus intinya tuh lebih ke berpartisipasi aktif nggak sih sebagai masyarakat. Terus yang kedua, menjaga kepentingan umum. Nah, dengan melaporkan tindakan korupsi itu, memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Nah, jadi dia tuh membela gitu loh. Nah, kalau misalkan dua dua cara ini masih membuat kalian bingung, aku tambahkan beberapa informasi yang aku harap ini berguna untuk kalian lagi lebih peka gitu untuk membedakan patriotisme sama bela negara. Tapi ini cara aneh aku ya. Ini dia. Bela negara. Satu, fokus pada tindakan konkret. Melibatkan tindakan nyata untuk melindungi dan menjaga negara seperti melaporkan pelanggaran. Betul ya, berarti ya. Ini dia, tindakannya konkret. Dua, berlandaskan kewenangan. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewenangan yang dimiliki peran atau profesi. Dalam Paan kasusnya masyarakat. Tiga, menjaga integritas dan keadilan jelas. Penegakan hukum atau kepentingan umum. Coba lihat. Jelas banget sih ini. Partisipasi dalam pemerintahan, mengawasi. Nah, ini maksudku berkontribusi dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Gitu. Ada kontribusi aktif masyarakat lah gitu. Terus kalau patriotisme apa? Fokus pada rasa cinta. Dia menunjukkan perasaan cinta dan bangganya terhadap negara dan nilai-nilainya. Melampaui kewenangannya. Tindakannya itu di luar batas kewenangan profesi. Mencerminkan inisiatif pribadi untuk kebaikan umum. Misalnya gini, misalkan ada seorang TNI. Kan kita tahu tugas seorang TNI yang menjaga di wilayah perbatasan negara. Tapi TNI ini mendirikan sekolah gitu. Itu kan inisiatif beliau untuk mendirikan sekolah. Nah, ini udah masuk patriotisme karena di luar kewenangan beliau sebagai profesi TNI gitu. Terus apalagi mendirikan sekolahnya pakai uang pribadi. Nah, itu intinya. Berkontribusi secara luas, iya luas banget ya, bisa sosial, budaya, jelas. Bersifat emosional, iya. Kenapa bisa bersifat emosional? Bisa jadi Pak TNI ini merasa sedih gitu di tempat dia bekerja, di wilayahnya misalkan di pedalaman Papua, banyak yang tidak bisa baca tulis. Karena aku pernah nonton
ini, beliau itu disayang banget sama sama anak-anak yang ada di sana sampai beliau pulang beberapa tahun, lebih dari 5 tahun beliau tuh nggak pulang ke kampung halaman karena beliau jaga di daerah perbatasan dan perdalaman itu. Dan saat beliau pulang, anak-anak yang beliau ajar tuh nangis si beliau karena beliau ternyata ngajar nih ngaji. Nah itu contoh patriotisme yang nyata ya, karena aku baca tonton sendiri beritanya. Nah terus kesimpulannya di sini bela negara berfokus pada tanggung jawab menjaga keutuhan negara. Sini lebih ke menjaga sih, membela sih kalau. Sedangkan patriotisme mengekspresikan cinta dan tindakan yang melampaui kewenangan. Jadi paling enak membedakan adalah kalau dia patriot itu melampaui kewenangan aja tindakannya. Padahal itu bukan tugas dia, inisiatif aja. Patriotisme dah tuh. Kalau soalnya seperti ini ya. Terus contoh-contoh yang lain, nih, panjang kan? Contoh patriotisme, nah, kayak tadi ku, bangun sekolah, kegiatan sosial, menggalang dana, biasanya masyarakat ya, menjadi relawan komunitas, iya. Misalnya mengorganisasi kegiatan sosial, masyarakat menggalang dana untuk bencana di korban, misalkan di daerah yang terkena bencana gitu. Terus kalau bela negara melaporkan korupsi, nah ini ada urusannya sama pemerintahan gitu ya. Partisipasi dalam pemilu, mengikuti pelatihan kewarganegaraan, sama mengawasi proyek publik. Nah, untuk kasus Pak Aan ada dua. Pertama dia melaporkan korupsi, suap. Kemudian yang kedua, mengawasi proyek publik. Nah, itu dia. Seperti biasa, kalau cara aneh aku lebih senang untuk memahami, mengingat dari contoh. Terus setelah aku lihat contohnya, aku dapat konsepnya, aku coba susun lagi kata-kata itu di pikiran, lalu aku coba omongin lagi ke diri sendiri. Kalau bela negara tuh ini loh, patriot tuh ini loh, contohnya ini. Nah, itu cara aneh aku agar aku tahu aku ini udah paham betul atau cuma setengah paham atau nggak paham sama konteks soal ini. Itu. Oh ya, kalau mau nonton terkait bela negara, masalah ini juga ada di part 33 ya. Tapi itu aku membedakan hanya masih secara umum sih. Ini yang lebih mendetail, lebih dalam lagi. Semoga ini ngebantu kamu dengan cara anehnya aku. Oke, next.